Ya, kita teruskan sebentar saja untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Yang pertama, Allah membenci kesyirikan, tapi kenapa kesyirikan sangat merajalela di muka bumi ini? Yang pertama, harus kita mengetahui bahwasanya kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Kehendak kauniyah, al-iradah kauniyah wal iradah syar'iyyah. Kehendak Allah yang bersifat kaun itu artinya sesuatu yang pasti terjadi, dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya tersebut. Akan tapi tidak semuanya Allah cintai. Seperti Allah menciptakan iblis, ini merupakan kehendak Allah al-kauni, yang mana itu pasti terjadi dan telah terjadi, namun Allah tidak cinta kepadanya. Demikian pula Allah menciptakan kemaksiatan, menciptakan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti terjadi. Akan tapi tidak mesti Allah cintai dan tidak akan Allah cintai. Wala yarda bi ibadil kufra, dan Allah tidak ridha kepada kekufuran bagi hamba-hambanya. Adapun yang kedua, kehendak Allah yang syar'i, yaitu kehendak Allah yang tidak pasti terjadi, tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Contoh misalnya Allah menghendaki adanya orang yang beriman. Ketika adanya orang beriman, Allah pun mencintai mereka. Maka harus kita pahami bersama bahwasanya semua itu adalah ciptaan dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya tersebut. Terkadang orang bisa mengetahui hikmah tersebut ataukah terkadang tidak mengetahuinya. Adapun di antara hikmah Allah menciptakan kesyirikan dan orang-orang musyrikin, di antara hikmahnya yang pertama sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang hikmah diciptakannya iblis, bahwasanya dengan adanya iblis itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya dibandingkan dengan tidak adanya iblis. Meskipun mungkin secara nalar kita kok bisa begitu, namun inilah yang wajib untuk kita imani, bahwasanya semua takdir Allah pasti memiliki hikmah. Alimaha man alimaha wa jahilah man jahilah. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Namun harus diyakini, semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Karena Allah memiliki nama Al-Hakim. Innallaha alimun hakim. Di antara mana Al-Hakim, kata para ulama, yaitu dia tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Di antara hikmah di balik penciptaan iblis, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan kalau tidak ada iblis, tidak ada kekafiran. Jika tidak ada kekafiran, tidak ada orang kafir, tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah cinta kepada orang-orang yang berjihad. Jika tidak ada iblis, tidak ada kemaksiatan. Kalau tidak ada kemaksiatan, tidak ada orang yang bertobat. Padahal Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat dan yang suka mensucikan dirinya. Dan masih banyak lagi hikmah yang lainnya. Demikian pula dengan adanya kesyirikan di atas muka bumi ini, banyak hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menguji kita. Apakah dengan bergentayangannya kesyirikan ini kita masih bisa istiqomah di atas tauhid ataukah tidak? Sebagaimana Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Pasti akan ada ujian. Di antara ujiannya apa? Banyaknya kesyirikan di atas muka bumi ini. Maka dengan adanya kesyirikan itu, Allah akan mengetahui mana yang tetap istiqamah di atas jalannya, di atas tauhid, dan mana yang ikut bergabung dengan orang-orang al-musyrikin. Demikian pula di antara hikmah banyaknya kesyirikan di atas muka bumi ini, agar terus kita mawas diri, agar kita terus introspeksi diri, agar kita terus memacu diri kita, memotivasi diri kita untuk menjaga, membentengi diri kita dari kesyirikan tersebut. Di antaranya dengan apa? Kita duduk belajar ilmu agama. Ini di antara apa? Hikmah adanya kesyirikan. Kalau mungkin nggak ada kesyirikan, semua orang akan apa? Malas belajar. Karena apa? Buat apa nggak ada kesyirikan? Nggak ada apa-apa. Demikian pula
dengan adanya orang-orang musyrikin, dengan adanya al-bid'ah, kita akan termotivasi untuk terus belajar, untuk membentengi diri kita dari racun-racun mereka, dan sekaligus untuk membantah mereka. Banyak hikmah sebetulnya dari semua yang Allah ciptakan. Mungkin terkadang kita hanya bisa mengetahui sebagiannya, dan itu juga merupakan dalil akan ada sebagian yang lainnya. Intinya sekali lagi, di antara hikmah yang bisa kita lihat dari banyak kesyirikan, untuk kita mawas diri dan untuk kita betul-betul memotivasi diri kita untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Yang kedua, apakah para wali songo mengajarkan atau menyebarkan agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Wallahu a'lam. Setahu saya, wali songo atau cerita wali songo itu tidak ada bedanya dengan cerita kalau di Jawa atau kalau di sini ada panda, cerita atau dongeng kancil nyolong timun. Ya. Artinya apa? Tidak ada bukti yang otentik tentang bagaimana kisah mereka yang sebenarnya. Kalau ulama-ulama terdahulu ada buktinya berupa buku-buku mereka. Namun mana buku-bukunya wali songo? Tidak ada kila wakol, isu ataupun gosip begitu saja. Bahkan kalau kita lihat dulu waktu kita masih kecil sering lihat film Wali Songo. Di situ diceritakan bagaimana Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali sampai berhari-hari sampai lumutan. Sampai berlumut. Nggak tahu sholat jamaahnya di mana. Apakah sah atau enggak, nggak tahu. Namun bertapa. Namun semuanya sekedar dongeng saja. Tidak ada bukti otentik bagaimana sejarah yang sebenarnya tentang dakwah mereka. Meskipun kita hanya mengetahui asar bekas daripada ajaran mereka. Kalau ini pun benar, ini pun menunjukkan tentang ketidakistiqomahan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau memang yang disebarkan itu yang benar, seperti mereka berdakwah lewat wayang dan sebagainya, ini jelas-jelas dakwah yang batil, dakwah yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Namun saya tekankan lagi, ini merupakan kabar berita, ini merupakan dongeng cerita yang tidak ada bukti otentik, yang tidak bisa kita benarkan 100%, yang tidak bisa kita dustakan 100%, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun intinya semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menimbang seandainya ada bukti yang otentik tentang bagaimana dakwah mereka yang sebenarnya. Karena dalam Islam, sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad din. Periwayatan itu termasuk daripada agama. Laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Seandainya tidak ada periwayatan, tidak ada bukti yang otentik, maka setiap orang akan ngomong yang seenaknya. Seperti tadi, bagaimana Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali sampai lumutan, nggak pernah sholat, karena memang kalau bergerak sedikit mungkin lumutnya sudah luntur, cuma ini tidak. Dan seandainya dia bertapa di pinggir laut, namanya akan berubah. Bukan Sunan Kalijogo, Sunan Laut Jogo. Namun semua ini ada sekedar sekali lagi dongeng yang tidak ada bukti otentik tentangnya. Wallahu taala alam. Siapakah yang dinamakan orang-orang Majusi dan apakah mereka termasuk kelompok yang sesat? Apakah akidah mereka? Majusi bukan dari bagian kaum muslimin. Mereka adalah agama yang lain, agama musyrik atau agama syirik yang kepercayaan mereka meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejelekan. Makanya Rasul mengatakan menyamakan kelompok Qadariyah dengan kelompok Majusi atau dengan agama Majusi. Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini, karena kelompok Qadariyah mengatakan
perbuatan baik itu ciptaan Allah, perbuatan jelek ciptaan manusia. Maka Rasul mengatakan mereka sama dengan kelompok Majusi karena sama-sama meyakini adanya dua Tuhan. Sebagian kaum muslimin sekarang tidak tahu kesyirikan seperti yang antum jelaskan. Apa ada udzur bagi mereka atas kejahilan tersebut? Yang pertama, masalah kejahilan ini bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Ada orang yang jahil, namun dia masih mau menerima kebenaran. Nah, orang seperti ini, ketika dia meninggal dunia misalnya, belum sampai kepada dakwah yang hak, karena di sekitarnya banyak dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam, banyak dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan, dia pun ikut, namun belum ada dakwah yang sampai kepadanya tentang bantahan kepada syubhat-syubhat tersebut. Maka insya Allah orang tersebut ma'dzur di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha mengetahui. Namun ketika ada orang yang awam, yang jahil, namun ketika disampaikan yang hak, disampaikan ini syirik, ini tauhid, namun tidak mau menerima hak tersebut, maka ini hukumnya lain. Adapun di dunia kita nggak mengatakan orang itu murtad, orang itu musyrik, naudzubillah min dzalik. Karena memang sudah sering kita sampaikan, kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat amat hati-hati dalam menvonis kaum muslimin kafir atau murtad ataupun musyrik. Ini harus kita pahami. Jangan sampai seperti yang dilontarkan oleh mulut-mulut berbisa dari ahli-ahli bidah. Mereka mengatakan kita suka mengkafirkan, suka memvonis orang masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita sangat jauh dari hal tersebut. Kita ketika mengatakan ini perbuatan syirik, ini adalah orang yang berbuat syirik, kita hanya mengucapkan secara umum. Adapun orang perorangan ataupun organisasi tertentu tidak bisa kita mengatakan hal tersebut kecuali betul-betul apa? Diterapkan kaidah-kaidah dalam masalah kafir mengkafirkan. Nah, sekali lagi kita sangat amat jauh dari suka hobi mengkafirkan kaum muslimin. Cukup kita mengatakan perbuatan ini syirik. Dan harus kita pahami, tidak semua orang yang berbuat syirik itu dikatakan musyrik atau dikatakan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia belum sampai kepadanya al-hujjah. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ketika di akhirat kelak bahwasanya orang yang telah sampai kepadanya dakwah pasti akan diberikan siksa sesuai dengan perbuatannya ketika dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk hulu berlebihan merayakan Maulid Nabi? Ya, perayaan Maulid Nabi merupakan bentuk al-hulu berlebihan dalam agama. Yang pertama yang harus kita ketahui, tidak pernah Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan untuk merayakan Maulid Nabi. Demikian pula para sahabat, yang mana mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Yang paling berhak merayakan Maulid Nabi sebenarnya adalah para sahabat, karena mereka yang berjuang mati-matian bersama Rasulullah SAW. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Maka sungguh sangat dusta orang-orang yang mengatakan yang tidak merayakan Maulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ini adalah dusta kepada siapa? Di antara para sahabat Rasulullah SAW. Mereka menuduh keji para sahabat Rasulullah SAW karena mereka apa? Mereka tidak merayakan Maulid Nabi SAW. Secara otomatis mereka tertuduh tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Padahal para sahabat dalam sejarah orang yang paling cinta kepada Nabi SAW, yang paling membela mati-matian Rasulullah SAW. Namun mereka tidak pernah merayakan Maulid Nabi SAW. Kemudian yang wajib untuk kita ketahui bersama, kalau kita buka sejarah kembali, yang pertama kali merayakan Maulid Nabi SAW adalah kelompok Batiniyah yang sepakat ulama kaum muslimin mengatakan mereka adalah kelompok Yahudi, mereka adalah kelompok Majusi yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Perayaan Maulid Nabi itu muncul pertama kali sekitar abad 5 Hijriah yang dipelopori oleh kelompok Batiniyah, kelompok Fatimiyah, yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Fatimah binti Muhammad SAW, yang menamakan diri sebagai keturunan Nabi SAW. Padahal ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan mereka adalah orang-orang Majusi, mereka adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dengan berkedok cinta kepada ahli bait ataupun mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan mereka inilah, kelompok inilah yang pernah yang pernah membantai kaum muslimin ketika
di haji di Baitullahil Haram. Mereka menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan membuang jasad-jasad kaum muslimin di dalam sumur Zam-Zam, dan mereka mencungkil Hajar Aswad dan dipindahkan ke Mesir sana, ke daulah mereka, daulah Fatimiyah. Inilah sejarah singkat. Pelopor pertama Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi SAW adalah kelompok Al-Batiniyah. Maka barang siapa merayakan Maulid Nabi SAW, maka mereka meneruskan jejaknya kelompok Batiniyah yang sepakat ulama mengatakan mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang yang munafikun yang masuk Islam dalam keadaan berpura-pura untuk menghancurkan Islam dari dalam. Apakah termasuk kesyirikan orang yang menanyakan arti mimpinya kepada ahli tafsir mimpi? Di sini Islam wasatun, pertengahan dalam segala hal. Di antaranya dalam masalah ini. Secara asal dibolehkan orang itu menanyakan kepada ahlinya, namun dengan syarat ahlinya. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berilmu, bukan orang yang khurafat, bukan orang ahli bidah, bukan orang-orang al-musyrikin. Bahkan kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari adalah bab khusus tentang masalah apa? Masalah mimpi. Artinya ada dalam Islam. Cuma pada zaman sekarang ini banyak atau mungkin sebagian tempat yang lain muncul istilah poliklinik mimpi. Dengan itu dia bisa mengais rezeki. Kembalinya pada masalah perut nantinya. Yakuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan batil. Maka sekali lagi harus berhati-hati. Bukan kita melarang 100%, bukan kita membolehkan 100%, namun diletakkan pada tempatnya. Boleh orang menanyakan tentang mimpinya kepada yang ahlinya. Boleh, namun kita harus tahu siapa ahlinya. Bukan orang musyrikin, bukan ahli bidah, bukan orang yang suka khurafat, namun kepada ahlinya. Bahkan ulama-ulama al-sunnah ada yang mereka memang betul-betul mahir dalam masalah takbir mimpi, seperti Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Demikian pula seperti pada saat sekarang di sini ada sebagian ulama al-sunnah yang menulis masalah kaidah-kaidah dalam masalah takbir mimpi. Ada. Cuma sekali lagi harus tempatkan pada tempatnya. Bagaimana upaya kita menjaga diri kita agar terhindar dari kesyirikan? Yang pertama, dengan kita banyak belajar tentang akidah yang sahihah, akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Nabi Ibrahim AS berdoa, wa junubani wa bani an na'budal asnam. Rasul SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Demikian pula yang ketiga, dengan kita menjauhi segala bentuk syubhat-syubhat ataupun para dai-dai penyesat yang menyesatkan umat dari jalan Allah, yang memerintahkan manusia untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah di atas jalannya dan di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.